Selamat pagi. Hari ini saya akan jelaskan tentang salah satu tahapan proses di dalam pemrosesan gas alam, yaitu dehidrasi gas atau pengambilan air dari gas alam, atau sering juga disebut dengan gas dehydration plant atau disingkat dengan DHP. Dehydration plant ini dilakukan setelah ada chemical gas treating dan atau physical gas treating. Jadi dehydration plant itu terakhir setelah dilakukan pengambilan gas CO2 dan H2S. Apa sih pentingnya proses dehidrasi gas? Yang pertama adalah untuk menghindari pembentukan hidrat. Dulu sudah kita bahas tentang adanya atau terbentuknya gas hidrat yang wujudnya kristal, yang merupakan padatan yang terbentuk akibat adanya molekul air, ada molekul hidrokarbon pada suhu dan tekanan tertentu yang secara termodinamika memungkinkan terbentuknya kristal yang jenisnya clatrate. Hidrat ini akan bisa menyumbat di orifice, valve, dan pipa ya, sehingga ini harus dihindari. Salah satu caranya adalah untuk menghindari ini, yaitu dehidrasi gas. Berikutnya adalah dehidrasi gas ini juga untuk menghindari terjadinya korosi. Adanya air dan bersamaan dengan beberapa H2S atau CO2 itu dengan adanya air akan membentuk asam yang korosif, sehingga ini harus dihilangkan. Kemudian juga DHP ini juga untuk memenuhi persyaratan kualitas komersial gas alam atau sales gas atau pipeline gas. Jadi sales gas itu mempunyai tipikal syaratnya yang sudah kita bahas adalah antara 4 sampai 7 atau 8 pon per SCF atau 16 mg per standar meter kubik atau 16 ppm volume ya. Ini harus dipenuhi, salah satunya adalah dengan cara dehydration gas. Kemudian juga untuk memenuhi persyaratan downstream processing. Jadi misalnya gas alam yang akan dijadikan LNG atau LPG, maka salah satu persyaratannya air harus diturunkan sampai sebesar 0,1 ppm volume atau kurang. Jadi tidak bisa lagi yang 4 sampai 7 pon per SCF gitu. Ini berbeda lagi persyaratannya. Nah, mengenai water content di dalam gas hidrokarbon atau gas alam biasanya dinyatakan dalam satuan-satuan tertentu ya. Misalnya satuan massa per volume ya, massa air per volume, misalnya pon per SCF, atau dapat juga menggunakan miligram per standar meter kubik feet, atau dinyatakan dalam dew point. Dew point temperature ya, karena ada orang yang menjual gas dengan speknya dew point tertentu ya, seperti yang sudah kita bicarakan. Kemudian dalam bentuk konsentrasi juga ada, apakah itu ppm volume maupun ppm massa ya. Kemudian secara termodinamika ya, gas itu kan berada dalam fase gas, tapi pada kondisi tertentu juga memungkinkan fasenya fase cair. Fase cair dan gas ini selalu berada dalam keseimbangan secara termodinamika dengan mengikuti atau menggunakan konsep keseimbangan fase yang sudah kita sering pelajari di termodinamika dengan persamaan ini ya. Ini adalah persamaan yang non ideal, ini adalah untuk cairan yang non ideal, dan ini adalah gas yang non ideal ya. Ini cairannya non ideal tapi gasnya juga non ideal. Namun demikian pada kondisi ideal, persamaan tersebut dapat disederhanakan dengan menganggap bahwa gamma maupun pi ini adalah sama dengan 1 pada kondisi yang ideal, misalnya pada tekanan yang rendah.
Itu sudah kita pelajari pada termodinamika, saya tidak akan lebih dalam tentang hal ini. Yang harus kita ketahui adalah tentang prinsip keseimbangan itu sendiri. Gas selalu berada dalam keseimbangan fase antara fase uap dan fase cair. Ini adalah salah satu kurva yang dapat dipakai untuk menentukan kandungan air pada kondisi jenuh. Ya, ini pon air. Dari sini suhunya berapa, suhu gas pada tekanan berapa. Kemudian nanti di sini kita dapatkan berapa pon air per kubik feet dari gas pada suhu dan tekanan tertentu. Hitung-hitungan ini juga harus dikoreksi. Di sini ada beberapa kurva untuk mengoreksi hal tersebut. Ya, baik berdasarkan pada gas gravity maupun salinity. Nah, ini ada beberapa kurva yang dipakai untuk mengoreksi konsentrasi tersebut. Dapat dilihat pada contoh 61 dari buku ya. Ini ada salah satu contoh gas alam dengan komposisi yang tertentu. Kita hitung dulu mol fraksi kali molar massnya. Kemudian nanti dari persamaan 62 kita dapatkan berapa mol H2O, fraksi mol H2O. Kemudian kita ubah ke pon air per mmSIF. Baru dari tabel 61 kita hitung ya spesifik gravity dari campuran tersebut ya. Density gas dibagi dengan density udara. Kita dapatkan 0,636. Dari sini, dari gambar T61A, ya, maka kita bisa dapatkan faktor koreksinya. Sehingga berapa pon air tadi kita koreksi, kita kalikan dengan faktor koreksinya. Itu adalah bagaimana cara kita menentukan konsentrasi air ya pada gas pada suhu dan tekanan tertentu. Perlu diingat bahwa kandungan air dan pada gas ya dari sumur itu dalam kondisi selalu jenuh ya, sehingga itu perlu dilakukan dehidrasi. Ada beberapa metode untuk penghilangan air ya, bisa menggunakan absorpsi menggunakan solvent cair, kemudian juga bisa adsorpsi menggunakan adsorben padat. Ini ada beberapa jenis adsorben ya. Kita masuk pada proses absorpsi yang sering digunakan ya, itu adalah absorpsi yang fase cair menggunakan solvent tertentu. Misalnya yang sering digunakan adalah TEG ya, atau tetraethylene glycol. Nah, metode ini bisa menurunkan kadar air sampai 10 ppm volume ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita memilih solvennya. Karena glikol itu ada bermacam-macam. Ya, ada monoethylene glycol, ada diethylene glycol, kemudian ada triethylene glycol yang nanti bisa dipilih ya. Kriteria solvent untuk proses absorpsi air ini adalah ada macam-macam yang harus kita pertimbangkan, seperti afinitas, tentang kemudahan diregenerasi, tekanan uapnya harus rendah supaya loss-nya tidak terlalu banyak ya. Kemudian viskositas yang rendah ya, sehingga nanti mudah dipompa, ada stabilitas termal, tidak mudah beku, tidak korosif, dan tidak bereaksi dengan komponen gas. Ini yang paling penting sebagai pertimbangan untuk memilih solvent. Ada bermacam-macam glikol ya, ada ethylene glikol, ada diethylene glikol, triethylene glikol, ada tetraethylene glikol, dan ada propylene glikol. Ini sebenarnya semuanya bisa, cuma masing-masing harus kita pilih mana yang paling cocok dengan pertimbangan-pertimbangan pemilihan solvent yang tadi sudah kita jelaskan. Ini ada beberapa pertimbangan dan juga ada suhu regenerasinya. Kita lihat bahwa DEG, diethylene glycol,
itu mempunyai suhu regenerasi yang lebih rendah ya. Kemudian yang triethylene glycol lebih tinggi. Kemudian yang tetraethylene glycol itu paling tinggi ya, 400. Semakin tinggi suhu regenerasi berarti makin banyak energi yang dibutuhkan untuk proses regenerasinya. Ini dari beberapa sifat fisik ya senyawa glikol. Ini ada banyak ya. MEG, DEG, TEG, TREG. Kita bandingkan dari tekanan uapnya. Kita lihat bahwa MEG tekanan uapnya paling besar. Ya, berarti dia mudah menguap sehingga kemungkinan untuk loss-nya tinggi ya. Sehingga ini jarang yang memakai ini ya. Kemudian dari sisi viskositas juga kita pertimbangkan tadi tidak boleh yang mudah viskos karena nanti memompanya cukup sulit juga ya. Nah, MEG tadi tekanan uapnya rendah ya, tapi viskositasnya cenderung lebih rendah, sebenarnya dia lebih encer. Seperti TREG ya, tekanan uapnya kecil tapi dia viskositasnya tinggi ya. Nah, kemudian juga harus kita pertimbangkan temperatur mulai terdegradasinya ya. Ini kaitannya dengan kondisi yang harus dikondisikan di regenerasinya ya. Kalau melebihi dari suhu ini maka nanti akan terdegradasi, bahkan itu malah bisa menjadi asam-asam organik yang nanti bisa mempengaruhi pengoperasian sistem menjadi tidak baik gitu ya. Ini adalah proses pada umumnya untuk TEG. Jadi seperti yang proses-proses physical maupun chemical treating, gas treating, pasti ada kontaktor dan ada regenerator. Jadi kontaktor ini adalah untuk sebagai tempat kontak antara gas alam yang basah yang mau kita proses, nanti akan ditemukan dengan solvent atau lean glycol yang wujudnya cair dari sisi atas ya. Nanti ketemu pada tray-tray ini, apakah bisa menggunakan pack tower atau tray tower ya. Kemudian nanti gas yang sudah kering itu akan keluar di sini. Kemudian glikol atau solvent yang sudah jenuh, yang sudah mengandung air, nanti bisa diproses di bagian regenerasi ini dengan batasan suhu tadi, ada suhu maksimum terjadinya degradasi. Kita tidak boleh melebihi temperatur terjadinya degradasi tersebut. Ya. Ini adalah proses dehydration plant. Pada umumnya seperti itu. Tadi kaitannya dengan pemilihan absorben. Absorben yang sering dipakai itu adalah triethylene glycol yang tadi mempunyai temperatur degradasi sekitar 405 derajat Fahrenheit. Kemudian viskositasnya juga tidak terlalu tinggi karena yang paling tinggi tadi kan tetraethylene glycol ya. Nah, TEG ini yang sering dipakai ya. Karena TEG ini lebih mudah diregenerasi pada tekanan atmosfer ya sampai bisa dinaikkan konsentrasinya sampai 98 hingga 99,95%. Karena titik didih dan temperatur dekomposisinya yang tinggi. Ini akan dapat menghasilkan penurunan dew point dari gas alam hingga 80 sampai 150 derajat Celcius. Jadi salah satu tadi yang di depan kita bahas bahwa spesifikasi dari gas alam, kandungan air itu bisa juga dinyatakan dalam bentuk dew point. Kalau gas alam itu dew point-nya rendah, berarti dia kandungan airnya adalah rendah. TEG ini mempunyai temperatur dekomposisi 405 derajat Fahrenheit ya, atau sekitar 200 derajat Celcius ya. Kemudian mempunyai tekanan uap yang lebih rendah daripada MEG. Tadi MEG kan paling tinggi tekanan uapnya sehingga TEG ini diharapkan tidak terlalu banyak yang loss akibat dari penguapan ya. Biaya modal dan operasi lebih rendah ya.
Secara umum TEG memiliki sifat-sifat fisik sebagai berikut, yaitu tidak berwarna, volatilitas rendah, dia higroskopis ya, karena memang diharapkan ini higroskopis, bisa menarik air ya dari campuran dengan gas alam, dan bisa larut dalam air. Karena TEG ini tidak diberikan dalam bentuk murni, tadi dalam bentuk larutan tertentu ya. Sifat kimia TEG ini adalah stabil pada suhu kamar ya. Nah, tidak kompatibel dengan asam kuat, basa kuat, dan oksidator kuat. Jadi tidak mudah teroksidasi. Jadi cukup stabil pada suhu kamar. Namun demikian TEG ini dapat terdekomposisi pada suhu yang tinggi ya. Hasil dekomposisi dari TEG itu bisa menghasilkan zat-zat lain, senyawa lain, misalnya ada aldehid, keton, asam organik ya. Asam organik itu adalah asam formia dan asam oksalat yang itu menjadi masalah jika terikut pada gas, karena itu bisa menimbulkan foaming, bisa korosif dan seterusnya. Maka temperatur batasan terdekomposisinya solvent tadi penting sekali untuk diperhatikan pada pengoperasian regenerator. TEG ini sudah dipakai lama ya untuk mendehidrasi gas alam sampai sekarang, sudah lebih dari 50 tahun. Jadi penurunan dew point yang dihasilkan itu bisa berkisar antara 40 sampai 150 derajat Fahrenheit. Sementara tekanan dan temperatur gas masuk bisa berkisar antara 75 sampai 2600 PSIG dan 55 sampai 160 derajat Fahrenheit. Jadi gas-gas sumur-sumur gas alam yang baru yang masih tekanannya tinggi maupun sampai rendah ini bisa juga menggunakan solvent TEG ini. Ini adalah typical operating condition untuk jenis solvent TEG. Di sini ada pressure drop-nya tidak terlalu tinggi ya. Inlet pressure itu bisa tekanan yang tinggi, sumur-sumur gas yang baru sekarang bisa menggunakan ini. Kemudian inlet temperature-nya bisa 60 sampai 1000 derajat Fahrenheit. Jadi untuk daerah yang dingin maupun yang suhu panas juga nggak ada masalah. Kemudian laju sirkulasi glikol, lin glikolnya itu antara 2 sampai 5 galon per pon air yang dihilangkan. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa menghitung dosisnya TEG yang diperlukan ya. Jadi setiap pon air yang diambil itu memerlukan 2 sampai 5 galon yang harus diputar. Kemudian efisiensi tray-nya 25 sampai 30% tadi yang kontaktornya bisa pakai back tower atau tray tower ya. Kemudian ada juga glycol loss ya. Tetap aja ada glycol yang loss yang terikut pada gas alam yang setelah diambil airnya. Walaupun tekanan uapnya tadi tidak terlalu besar, tapi namun pasti ada yang loss juga. Sehingga kita harus selalu menambahkan fresh glycol ya, sebagai kompensasi glikol yang hilang karena mungkin menguap ya, karena gas pada tekanan tinggi, laju alir tinggi itu bisa juga membawa glikol walaupun sebenarnya sudah ada filternya ya. Kemudian reboiler temperature-nya yang untuk regenerasinya itu antara 375 sampai 400 derajat Fahrenheit. Nanti ada kurvanya juga. Kalau kita ingin memurnikan sampai kemudian berapa, berarti suhu yang diperlukan berapa nanti ada juga ya. Atau sekitar 191 derajat Celcius sampai 204 derajat Celcius ya. Ini kaitannya dengan regeneratornya. Jadi hampir semua pemrosesan gas itu mempunyai alat utama yang sama ya, pasti ada kontaktor, kemudian ada regenerator. Walaupun untuk yang sistemnya bukan solvent cair, yang adsorben,
tetap ada prosedur untuk kontak dan ada prosedur untuk regenerasi. Cuma caranya berbeda. Itu adalah secara umum proses-proses yang ada di DHP, ya. Yang alat utama yang merupakan main equipment dari DHP tadi adalah ada kontaktor atau absorber, ya. Absorber ini tadi berada di sebelah kiri kalau kita lihat dari PFD-nya. Nanti kita akan bahas satu persatu secara detail peralatan dan problem pengoperasiannya, ya. Proses yang terjadi di dalam absorber ini adalah kontak antara solvent yang fasenya fase cair, kontak dengan gas dari bawah, solventnya dari atas, ya. Yang dari atas nanti lean glycol, ya, pada suhu tertentu, ya. Jumlah maksimum air yang dapat diabsorb oleh cairan glikol juga tertentu. Jadi tadi ada perhitungan dosis untuk solventnya. Variabel-variabel proses yang berpengaruh terhadap kinerja absorber itu ada macam-macam, ya, baik suhu, tekanan, ya. Kalau suhu ini ada beberapa aturan, ya. Ini suhu, tekanan dan lain-lain, ya. Suhu gas masuk ini tidak boleh terlalu rendah, ya. Jadi gas tadi kan 16 derajat Celcius sampai 38 itu diperbolehkan untuk jenis solvent ini, ya. Kalau terlalu rendah itu nanti akibatnya ada macam-macam, ya. Jadi mungkin gasnya terkondensasi, ya. Kemudian glikolnya kalau pada suhu rendah kan menjadi viskos, sehingga nanti lebih kental, sulit dipompa. Itu kalau suhunya terlalu rendah. Jadi pada temperatur 60 sampai 70 derajat Fahrenheit, glikol ini dapat membentuk emulsi yang stabil dengan gas hidrokarbon dan juga dapat menimbulkan foaming. Ini kalau 60 sampai 70. Maka tadi ada batasan, ya. Berapa tadi? Inlet temperature minimal 60 derajat Fahrenheit. Jadi 50 ini tidak boleh. Walaupun pada 60 ini pun harus dihindari karena di sini bisa membentuk foaming, gitu. Ya, praktis harus berada di atas 70, ya. Kalau di tempat kita ya sekitar 80-an, 70 sampai 80. Sebaliknya di absorber ini juga temperatur gas juga tidak boleh terlalu tinggi. Ya, tadi maksimum 100 derajat Fahrenheit atau 38 derajat Celcius, ya. Karena kalau terlalu tinggi berarti kan volume gas menjadi lebih besar, sehingga nanti diperlukan kolom yang lebih besar. Maka tadi kontaktornya menjadi lebih besar diperlukan. Ini kita hindari, ya. Kemudian kemungkinan untuk kehilangan glikolnya juga besar, ya, akibat dari penguapan. Tadi kan suhunya tinggi, glikolnya mungkin bisa juga menguap, gitu kan. Dan itu bisa menambah jumlah glikol yang loss. Oleh karena itu temperatur gas ini kita atur, ya, antara 60 sampai 110 derajat Fahrenheit. Ini udah common lah. Jadi jangan sampai melebihi rentang ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut kaitannya dengan pengoperasiannya. Kemudian tekanan, ya. Tekanan itu juga berpengaruh, ya. Tekanan gas yang masuk, sebenarnya tekanan gas masuk ini kan tergantung pada kondisi sumur. Sumur yang masih baru mungkin tekanannya masih tinggi, ya, masih oke, gitu kan. Tapi pada sumur-sumur yang tua, tekanan gas ini rendah. Ini menjadi permasalahan sendiri, ya. Karena gas pada tekanan yang rendah itu airnya cenderung berada dalam fase gas, jadi beban airnya lebih tinggi. Jadi lebih susah untuk gas-gas yang dari sumur yang mempunyai tekanan rendah, ya. Maka pada temperatur yang sama, makin rendah tekanan, maka semakin tinggi kandungan uap air dalam gas yang masuk ke absorber, alias bebannya itu semakin tinggi. Sementara itu,
pengaruh tekanan terhadap mekanisme absorpsi juga tidak terlalu signifikan untuk tekanan di bawah 3000 PSI sebenarnya. Tekanan absorber ditentukan oleh tekanan gas masuk, jadi tergantung sumur, jadi nggak bisa kita. Maka di sumur kadang-kadang disediakan kompresor ya, jadi untuk mengkondisikan kaitannya dengan requirement tekanan ini. Ada satu lagi yang parameter yang penting yaitu laju alir glikol. Tadi kan ada dosisnya ya, antara 2 sampai 6 galon TEG per pon air yang akan dihilangkan. Kita juga tidak bisa bermain, misalnya ya udah kita perbanyak aja TEG-nya. Kadang-kadang itu berpengaruh tapi tidak signifikan. Makanya rentang yang biasa dipakai adalah 2 sampai 6 galon. Logikanya sebenarnya TEG-nya banyak, air yang dihilangkan juga banyak, tapi itu juga terkait dengan parameter-parameter yang lain. Ya. Maka laju alir yang terlalu rendah ini juga menyebabkan jumlah air yang diserap tidak sesuai yang diharapkan. Maka nanti produk gasnya juga tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Sebaliknya laju alir yang semakin tinggi ternyata tidak begitu signifikan pengaruhnya, tadi sudah saya jelaskan ya. Justru akan menambah beban reboiler dan tenaga untuk memompa sirkulasi dari lean glikolnya. Ini yang berat juga ya. Kemudian ada lagi kemurnian lean glikol. Justru ini yang sangat berpengaruh, ini sangat signifikan. Jadi kita usahakan supaya regenerasi itu bisa berjalan dengan baik ya. Ya, karena di sini kunci penting. Glikol, lean glikol ini kemurniannya sangat berpengaruh ya. Kalau saya punya pengalaman simulasi dulu, ternyata kemurnian lean glikol ini sangat berpengaruh terhadap berapa air yang bisa di remove ya dari gas alam ya. Ini sangat berpengaruh terhadap laju absorpsi air. Penyerapan akan berkurang apabila kemurnian lean glikol ini rendah. Jadi ini saya kira ini faktor yang lebih signifikan pengaruhnya dibanding laju alir glikol tadi. Semakin tinggi konsentrasi lean glikol, maka akan makin banyak air yang dapat diserap tentunya. Nah, yang sering digunakan lean glikol itu pada konsentrasi yang berkisar antara 97 sampai 99% ya. Maka kita kondisikan regenerasi glikol itu agar konsentrasinya bisa naik menjadi antara 97 sampai 99%. Dan yang keluar dari absorber memiliki konsentrasi setelah dipakai ya, namanya rich glycol itu 80, jadi turun menjadi 80 sampai 90%. Walaupun pada prakteknya nanti beban dari lean glycol ini ya atau regenerasi ya, regenerasi lean glycol ini dibantu juga dengan ada juga stripping ya. Stripping menggunakan gas produk itu juga bisa menaikkan konsentrasi dari glikol ya, pada saat regenerasinya. Peralatan yang penting lainnya itu adalah heat exchanger atau pesawat pengindah panas. Ini penting ya, posisinya ada di sini ya. Kalau kita lihat heat exchanger itu yang berada di sini. Ini adalah untuk tempat kontak antara rich glycol yang sudah dibawa dari kontaktor, dibawa ke regenerator. Ini suhunya dingin, sementara lean glycolnya masih panas yang berasal dari regenerator. Ini bisa kita exchange ya, padahal yang rich glycol tadi kan ingin dipanaskan, sehingga di situ bisa exchange memanfaatkan panas yang lean glycol dari regenerator. HE ini harus dirancang dengan baik ya. Temperatur lean glycol yang keluar dari HE harus 5 sampai 150 derajat Fahrenheit lebih tinggi dibanding suhu gas kering yang keluar dari absorber. Ini
Ada dua HE sebenarnya. HE yang ada di sini, tapi juga ada yang sebelum masuk ke kontaktor. Tapi yang sebelum kontaktor ini hanya sedikit aja perubahan suhunya. HE ini dapat mempertahankan temperatur puncak stripper pada 210 derajat Fahrenheit atau sedikit lebih rendah daripada dew point air murni. HE ini juga digunakan atau harus bisa mengontrol pemanasan awal terhadap rich glycol yang akan masuk ke stripper, atau ini tadi kan pemanfaatan panas ya. Jika temperaturnya terlalu tinggi, maka air di dalam rich glycol akan menguap dan dalam aliran akan terbentuk dua fase. Oleh karena itu, temperatur di ujung panas dari HE ini harus dijaga antara 60-90 derajat Fahrenheit ya. Tapi kita tidak bisa mengkondisikan berapa suhu yang keluar dari HE ya. Jadi itu ngikut aja, kalau dikontakkan jadi berapa. Paling tidak ini sudah bisa memanfaatkan panas yang ada ya, daripada dibuang panasnya. HE ini memiliki beda temperatur antara aliran yang sangat besar, yaitu suhu rich glycol yang keluar dari HE itu jauh lebih rendah dibanding temperatur lean glycol yang keluar dari HE. Oleh karena itu, tipe aliran yang dipakai itu counter current ya. Nah, ini sebenarnya bisa menggunakan double pipe, cell and tube, atau plate and frame ya. Tapi yang sering juga dipakai itu adalah plate and frame ya, karena di sini tadi ada perbedaan yang tinggi antara temperatur rich glycol dan lean glycolnya. Peralatan penting yang lainnya adalah filter. Nah, filter ini ada dua, ada shock filter dan ada carbon filter ya. Apa gunanya filter ini ya? Jadi filter ini gunanya untuk kalau masih ada selat-selat atau mungkin minyak yang terikut dalam aliran gas, itu usahakan bisa difilter di sini ya. Walaupun tadi sudah ada separator sebelum masuk ke kontaktor, sudah ada juga flash tank. Ini realnya adalah 3 phase, jadi ada solid juga yang diambil di situ, tapi mungkin juga masih ada yang lolos, sehingga perlu adanya filter ya. Filternya ada dua jenis, ada juga yang mengkombinasikan antara shock dan carbon filter ya. Jadi kandungan padatan dalam glikol harus dijaga kurang dari 0,01% berat. Ya, ini untuk menghindari kerusakan pompa ya. Karena padatan-padatan yang terikut di gas alam itu bisa menyumbat dimanapun, di HE ya, juga bisa memicu foaming ya, kemudian korosi ya. Ini maka harus kita hindari ya. Hidrokarbon itu bisa menimbulkan foaming ya. Oke. Juga ada hotspot pada pipa api dari lab boiler, ini juga karena adanya hidrokarbon yang terikut. Nah, filter yang dipakai itu bisa shock filter. Jadi masing-masing shock dan karbon itu beda fungsi ya. Kalau shock filter itu untuk padatan-padatannya supaya tidak lolos di situ ya. Partikel yang berukuran di atas 5 mikrometer itu kalau bisa kan dipisahkan di situ. Filter diletakkan setelah glikol ya, heat exchanger tadi. Jadi kalau sudah dilewatkan situ HI tadi, maka viskositas larutan glikol tidak terlalu besar. Kemudian yang carbon filter itu biasanya dipakai untuk menghilangkan senyawa-senyawa hidrokarbon yang terikut, surfaktan, dan senyawa-senyawa lain ya yang terikut. Jadi ada dua fungsi yang berbeda ya antara shock dan karbon ya. Yang ini adalah secara fisikal, yang karbon adalah sebenarnya secara chemical. Nah, filter ini dirancang untuk pressure drop antara 3 sampai 6 PSI dan harus diganti
jika pressure drop-nya mencapai 15-25 PSI. Ya, jadi kalau di indikatornya sudah melewati batasan ini, maka filter harus diganti. Tadi ada juga yang flash tank ya. Ya, tadi ada flash tank. Flash tank ini letaknya sebelum masuk ke, jadi keluar ridge glycol, yang mau ke regenerator itu dilewatkan flash tank dulu. Apa sih fungsinya flash tank ini? Ini gunanya untuk menghilangkan hidrokarbon yang terlarut dalam ridge glycol ya. Tadi ketika kontak gas barangkali ada gas-gas yang terlarut juga, maka itu harus dilepaskan di flash tank. Ya. Karena pada tekanan tinggi ya, itu laju alir yang tinggi, maka ada kemungkinan besar hidrokarbon yang terlarut di dalam glikol, maka harus dilepas di situ. Kelarutan hidrokarbon dalam glikol sangat tergantung pada tekanan dan temperatur ya. Maka tadi sebenarnya sudah dipilih glikol yang sedikit melarutkan hidrokarbon sebenarnya. Tapi kan tidak ada yang sempurna seperti itu. Jadi masih ada hidrokarbon yang terikut. Oleh karena itu dilepaskan di flash tank ini. Pada prakteknya flash tank ini menggunakan 3-phase ya, model 3-phase separator, karena di situ juga bisa dipisahkan mungkin minyaknya yang fasenya cair nanti dipisahkan sendiri. Kemudian juga ada slot yang terikut nanti juga dipisahkan sendiri. Jadi flash tank ini sebenarnya didesain untuk bisa memisahkan 3 fase tadi ya. Pada prakteknya seperti itu. Ya. Kemudian penggunaan pompa yang bertenaga besar ini juga akan menyebabkan adanya off gas yang masuk itu yang terlarut di dalam glikol itu besar ya. Makanya tadi perlu ada dilewatkan flash tank untuk melepas itu. Retention time-nya sekitar antara 20 sampai 45 menit ya. Kemudian peralatan yang lain lagi adalah regenerator. Ya, regenerator ini wujudnya reboiler ya. Wujudnya pada prakteknya adalah reboiler. Jadi sistem regenerasi tetraethylene glycol, triethylene glycol ya, pada dasarnya merupakan sistem distilasi biasa biner ya, antara triethylene glycol dan air. Ya. Itu paling hanya penguapan biasa ya, seperti distilasi biasa. Cuma di situ ada dikombinasi dengan beberapa ya, ada proses stripping, ada bermacam-macam di situ ya. Maka satu-satunya kesulitan dalam sistemnya adalah kemungkinan terjadinya dekomposisi TEG apabila temperaturnya terlalu tinggi. Ini yang masalah. Tadi kan ada batasan tidak boleh melebihi 400 derajat Fahrenheit. Ini strict sekali, ini harus ditaati, karena kalau sampai regeneratornya atau kalau reboilernya itu melebihi suhu itu, maka ada kemungkinan besar PEG akan terdekomposisi. Ini menjadi masalah nanti. Itu bisa mengefek kemana-mana, nanti bisa menjadi foaming dan lain-lain ya. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa kolom distilasi atau reboiler itu dioperasikan pada suhu 190 sampai 205. TEG dan air sebenarnya memiliki perbedaan TDD yang sangat besar. Ya, sehingga stripping kadang-kadang dipakai untuk membantu ya, proses regenerasi ini ya. Paling traynya hanya sekitar 3-4 ya. Jadi kalau kita lihat ya pada prakteknya di lapangan, di sini ada 2 alat utama. Di sini adalah reboiler, kemudian di sini ada stripping. Strippingnya menggunakan apa? Menggunakan gas produk ini, gasnya sebagian dipakai untuk stripping di situ. Itu pada prakteknya seperti itu. Di sini ada kurva ya antara suhu reboiler dengan berapa persen TEG kemurniannya.
Anda lihat di sini bahwa pada suhu 400 ya, 400 tekanannya atmosferik ya, mendekati atmosferik, paling kemurnian TEG itu hanya tidak sampai 100% ya, 99, berapa ini. Nah, maka kalau hanya menggunakan reboiler, saya kira tidak akan cukup untuk bisa memurnikan TEG supaya kemurniannya tinggi. Makanya tadi kombinasi antara reboiler ya dan stripping. Kombinasi itu bisa menaikkan kemurnian glikol sampai 99,6 sampai 99,8. Itu pada prosesnya seperti itu ya. Nah, di reboiler ini penting untuk dilakukan, tadi ada batasan ya, temperatur yang strict yang harus dijaga adalah 205 derajat Celcius atau 400 derajat Fahrenheit. Ini penting sekali untuk selalu dicek, jangan sampai melebihi ini. Maka ini salah satu indikator yang betul-betul harus dijaga dengan baik. Nah, secara teoritis, glikol yang dihasilkan pada suhu ini hanya 98,5 atau 99,1 ya. Nah, makanya tadi harus ada stripping ya. Jadi realnya jarang sekali mengoperasikan reboiler itu pada 400 derajat Fahrenheit karena itu riskan sekali kalau sampai melebihi. Makanya itu biasanya di bawah itu. Maka konsentrasi glikol dari reboiler itu paling hanya 98,5%. Maka dalam prakteknya stripping itu mempunyai peran yang tinggi untuk menaikkan konsentrasi glikol sampai 99,1% ya. Karena adanya hidrokarbon. Jadi strippingnya tadi menggunakan gas produk. Ya, gas produk itu jadi gas produk itu dialirkan sebagai bahan bakar dari reboiler, tapi sebagian untuk stripping. Jadi itu terkait dengan masing-masing ini ya. Mungkin itu dulu, nanti lain waktu kita lanjut lagi untuk yang bagaimana problem-problem dalam pengoperasian di DHP ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.